Saya ngajar tiru ilaku sampai jam 8. Apakah suara saya bisa didengar dan tampilan layar sudah terlihat? Nah, Ustaz sudah terlihat. Afwan ya. Jelas. Teman-teman yang belum bergabung bisa segera diarahkan ke sini, ke link yang kedua itu saya kirim. Baik, tadi ada yang bertanya. Silakan. Belum sempat ini tadi. Saya mendengarkan dengan seksama ya pertanyaannya. Silakan. Mungkin belum masuk Ustaz ya. Belum masuk ya. Lanjut aja Ustaz. Ya. Ini kita sudah masuk ke iwarnya dan ini juga masih ada beberapa mufradat ya. Dan ini percakapannya juga sekilas tentang al-amakin ya. Mungkin kita sebelum beranjak ke percakapan lebih tepatnya alangkah baiknya kita mengetahui mufradat atau kosakata yang terbaru terlebih dahulu ya. Baik. Ya. Sudah bergabung teman-teman? Ya, sudah Ustaz. Baik. Mungkin nanti yang ingin bertanya bisa dicatat dulu ya. Nanti akan saya buka forum untuk tanya jawab. Kita lanjut lebih dahulu. Nah, talawus itu ada seperti gambar. Talawus itu pabrik yang mengeluarkan cerobong pabrik yang mengeluarkan asap ya. Talawusu. Talawus artinya polusi. Ya. Polusi udara, talawus. Ida nadhab ila ba'dil amakin atau ba'dil madinah fawajadna fis sama talawus. Itu polusi. Ya. Wajani buhu nakiyun. Nakiyun maknahu murni. Ya. Kita bisa lihat udara, langit ketika terkena polusi terlihat sangat kotor ya. Kemudian sampingnya itu nakiyun maknahu murni. Udara ketika sudah tercemar oleh polusi, ya polusi yang disebabkan asap-asap pabrik itu sangat keruh, ya. Sedangkan yang di sampingnya, gambar sampingnya itu nakiyun ma'nahu murni. Udara itu masih sangat murni atau bersih, belum terkena polusi, ya. Seperti itu. Hadiun itu apa? Kata hadiun, sunyi, kesunyian, Tenang. ya, atau ketenangan yang sangat sunyi, ya. Itu hadiun bisa kita katakan hadil lailah hadiatun, malam ini sangat tenang, ya. Di dalam ketenangan itu pasti sangat sunyi, tidak ramai, menenangkan dan lain sebagainya. Seperti itu. Hadiun. Kemudian sampingnya isdihamun itu sebenarnya isdihamun kalau di situ ada mungkin kemacetan ya, sepertinya gambarnya kemacetan.
Izdihamun itu kata macet itu lebih dari diambil dari kata penuh sebenarnya. Ya, penuh. Atoriku musdahimun itu sangat jalan itu sangat apa? Penuh. Ya. Cuman di sini itu lebih ke kita bisa memaknai lebih ke eh, keramaian atau kemacetan. Ya, keramaian atau kemacetan. Kalau kita bilang eh, kebisingan juga nanti ada makna tersendiri. Ya, itu seperti ada di bawahnya ini. Bau itu kebisingan. Kalau jadi kalau kita dalam perjalanan, nah, itu ada mungkin sangat banyak transportasi yang membuat jalan itu penuh. Ya, kalau dalam bahasa Indonesia itu mungkin kita sering menyebutnya macet begitu. Ya, al-izdiham itu lebih bisa diartikan ke keramaian atau ke kemacetan ya, pada sebuah perjalanan itu di situ kan ada macam-macam kendaraan dan padat ya, tidak ada celah sama sekali ya itu. Nah, syarikat. Nah, syarikatun itu perusahaan. Kalau syarikat itu berarti perusahaan-perusahaan. Ya, lebih dari satu. Banyak perusahaan. Ya, ya. Sumayalihi aswakun. Aswakun maknahu pasar-pasar. Ya. Suk. Aswakun itu jamak dari kata sukun. Sukun itu artinya apa? Pasar. Ya. Kalau di materi sebelumnya kita belajar tentang atasawuf artinya belanja. Ya. Suk itu pasar. Ya, seperti itu. Kalau aswakun berarti pasar, pasar. Ya, itu bisa kita eh, lihat mungkin itu juga dikatakan pasar-pasar karena banyak sekali yang berdagang di situ, ya, yang berlalu lalang di situ melakukan proses atau transaksi jual beli itu, ya. Kiporun, kemudian sampingnya kiporun itu artinya apa? Kereta. Ya. Kiporun maknahu kereta. Nah, sumayalihi muskilatun. Ya. Muskilatun maknahu masalah. Ya. Itu gambarnya di situ terlihat orang memegang kepala ya, bukan karena pusing ya. Ya mungkin pusing, namun karena adanya masalah yang sangat banyak sekali. Ya, muskilah. Karena kita juga tidak bisa menggambarkan banyaknya masalah dalam sebuah gambar yang sangat instan ya. Nah, itu kita bisa analogikan atau bisa kita tafsirkan dari muskilah secara kaidah bahasa. Maknanya itu masalah. Muskilatun, masalah. Kalau banyak masalah berarti apa? Al-masyakil. Jamaknya dari muskilah itu al-masyakil. Itu masalah ya. Kemudian koryatun. Makna koryah? Ana sakantu fi koryatin jamilatin. Saya tinggal di mana? Kampung, desa. Kampung atau desa yang sangat indah. Ya, koryatun makna desa. Ya. Kemudian nisfusa setengah jam. Jam. Setengah jam. Itu kita melihat dari jam waktu menuju jam setengah satu ya. Nisfusa ya itu jam setengah satu. Asaah al asaah asaniyata asyrota wanis ya jam 12.30 ya artinya jam 12.30 itu nisfu sa'ah berarti setengah jam ya setengah jam uh, al as-safar ila al Madinah minal qarya ila al Madinah
qadra nisfi sa'ah. Perjalanan dari desa ke kota. Misalkan perjalanan dari desa A ke kota B. Qadra nisfu sa'ah, sekitar 30 menit. Ya. Atau bisa kita katakan sekitar setengah jam. Ya, nisfu sa'ah itu 30 menit atau setengah jam. Ya, bisa dipahami ya teman-teman ya. Ya. Kemudian bau-bau. Bau-bau itu lebih ke kebisingan. Bedanya dengan keramaian tadi, ini kalau keramaian itu apa yang tampak. Ya. Namun bau-bau itu apa yang tampak dan apa yang bisa dirasakan atau bisa didengarkan. Itu lebih ke kebisingan. Lagi-lagi tentang al-amakin. Ya. Lagi-lagi tentang al-Madinah, kota, aktivitas kota. Ya, yang di dalamnya pasti ada al-izdiham, ada kemacetan atau daudhaun itu artinya kebisingan. Ya, itu. Kemudian hawaun. Ma makna hawa? Hawaun ma makna? Al-hawa Udara. al-hawa'u fil qaryati Udara. nakiyun. Takyun, udara di kota Udara? itu bersih. Ya, sahih. Al-hawa'u fil qaryati nakiyun. Udara di desa itu bersih atau naki itu bersih, jernih, murni. Belum terkena apa? Talawuth tadi atau polusi. Ya, seperti itu. Nah, saya harap teman-teman mencatat ya, biar teman-teman ini tidak lupa. Kalaupun nanti lupa bisa melihat hasil rekaman video, dan rekaman video saya harap teman-teman bisa sabar menunggu ya, karena memerlukan proses penguploadan hingga bisa saya share ke grup. Nah ini kita belajar lagi tentang warna ya. Teman-teman, saya harap sudah bisa mulai membedakan tentang warna. Kenapa Ustadz? Kok kemarin saya belajar ini ada baygoun, saudaun, khodroun, hamroun, sofroun, zurkoun. Kok ininya beda Ustadz? Penyusunan katanya atau bentuk katanya. Sauda kok aswad kok jadi sauda, khodro kok jadi ahdor kok jadi khodro, ahmar kok jadi hamro. Ini pemakaian warna. Nah, jika jenis yang ditargetkan untuk suatu kata benda mungkin kita menggunakan apa mu'anas jika kata benda tersebut mu'anas. Misalnya apa ya? Arroya bendera. Ma launu royatu Indonesia. Apa warna bendera Indonesia? Baydau wa hamra'u. Ya, sahih. Ya. Jadi royatu Indonesia launuha hamraun wa baydaun, merah putih. Ya. Kalau muzakkar contohnya jidarun itu tembok. Al jidaru fi baiti launuhu abiyadun. Ya. Kenapa jadi abiyadun? Karena mudakar seperti itu ya. Bisa dipahami ya teman-teman. Ya, jadi ini cuman beda di pemakaiannya berdasarkan gendernya atau jenis kata benda tersebut, jenis gender dari kata kerja tersebut, kata benda tersebut. Jadi kalau dalam wazan itu khodro itu aslinya ahdor, hamro aslinya ahmar, sofro aslinya asfar, zurko aslinya mudakarnya
azraq seperti itu ya. Nah, baik. Apakah ada yang ditanyakan, teman-teman? Yang tadi Ustaz, yang belum jadi saya tanya Ustaz. Ya, bisa diulangi pertanyaannya, karena tadi Ya, kan ini Ustaz, putus ya. kunyah yang tadi Ustaz, yang jinsiah itu ya. Ya, Kalau jinsiah kan ya lebih kepada kebangsaannya ya. Yang kunyah kan tentu lebih kepada tempat tinggal beliau itu di mana lahir gitu. ya, Itu kan kalau Jawa itu kan Al-Jawi. ya. Itu ada nggak Ustaz selain kata Al-Jawi itu yang bisa digunakan untuk menunjukkan Jawa itu gitu? Eh, menunjukkan Jawa lebih ke suku apa ke gimana maksudnya ya? Ya, maksudnya kalimat lain lah gitu. Ustaz. Masalahnya begini, Ya, di Riau Ustaz, itu kan kumpulan daripada beberapa suku. Cuman itu biasanya dominasinya Riau itu Melayu dengan Minang. Jadi itu kalau dibilang Al-Jawi Ustaz, itu mereka itu tertawa. Kenapa? Jawi itu artinya kalau di Sumatera Barat itu kerbau Ustaz. ya, ya. Jadi ada nggak kalimat yang lain gitu, jangan Jawi gitu. Kalau sebenarnya ini, kalau di dalam bahasa Arab mengistilahkan eh, kebangsaan ataupun suku, memang secara kaidah seperti itu. Cuman sangat berbahaya, bahkan mungkin tidak hanya di bahasa Arab saja, ada di beberapa bahasa daerah yang mungkin di suku lain atau di daerah lain itu menjadi makna yang berbeda, bahkan itu maknanya mungkin kurang pantas. Sama halnya demikian. Jadi kalau Jawiyun itu memang orang, misalkan orang Jawa. Nah, tapi kalau dimaknai ke dalam bahasa sasaran lain, jika itu memiliki makna yang mungkin tidak pantas atau kurang pantas didengar, ya kita tidak bisa memungkiri hal tersebut karena kita sudah belajar apa namanya beda bahasa seperti itu. Jadi kalau dalam bahasa Aqaidah Al-Arabiyah belum ada makna makna lain atau kata lain untuk menerangkan tersebut. Ya. Ya, Cara berarti itu kaidah solusinya dia ya, bagaimana? solusinya mungkin lebih lebih kita buat ke nama kampung kecilnya aja Ustaz, seperti Ya, Albantani. sohi. Jika mungkin kita Albantani ya. memang ingin menghargai orang yang ada tinggal di tersebut, di daerah tersebut, mungkin kalau orang Jawa tinggal di misalkan di Jawa itu luas, misalkan tinggal di daerah mana kira-kira kalau Jawa? Jawa Bekasi, bagaimana? Bekasi gitu Ustaz kan. Ya, Bekasi itu berarti masuk ke Jawa Barat ya. Ya, kita lebih Bekasi itu ke Jawa Barat berarti sukunya Sunda. Kalau Jawa itu ke Jogja ya. Lebih ke mungkin Jogja, Semarang dan sebagainya. Mungkin eh, tidak semua orang bisa, maksudnya bisa ngeh atau notice bahwa kalau dalam bahasa sasarannya teman-teman di daerah yang masing-masing itu berbeda, bahkan itu tidak pantas untuk didengar. Kita lebih ke menyebutkan nama daerahnya saja, seperti itu. Misalnya Bekasi, Bekasiun, Anta Bekasiun orang Bekasi. Misalnya orang orang apa Jawa ya, daerah mana ya? Jogja, Anta Yogyawiun seperti itu ya. Seperti itu. Mungkin lebih ke saling menghargai ya. Kalaupun kita sudah mengetahui makna dalam bahasa sasaran kita, tidak semua orang itu juga mengetahui bahasa yang teman-teman maksud. Tapi kalau memang dalam kaidah Arabia itu belum ada, bahkan itu juga bisa digunakan ke dalam madhahib. Misalkan madhab-madhab, misalkan orang di luar sana Malikiyun, Malikiyun, anta Malikiyun, oh.
anta hambaliyun. Nah, seperti itu. Itu maksudnya orang-orang yang bermadhabkan Maliki atau bermadhabkan Hambali seperti itu. Ya, itu juga bisa. Jadi kalau kata lebih ke kasroh mayati ba'da mayati qabla harfu ya di kasroh itu lebih ke suku, kebangsaan ataupun aliran seperti itu. Biasanya dalam kaidah al-arabiyah atau bahasa Arab seperti itu. Jadi kalau kita usahakan tidak mencampur adukan antara bahasa Arab dengan bahasa sasaran kita masing-masing atau bahasa daerah. Sama halnya dengan mungkin ada beberapa dari bahasa-bahasa yang ada di Indonesia, misalkan dari bahasa Jawa, kita menyebutnya A, bisa jadi maknanya memang A, tapi kalau kita ke Sumatera bisa jadi ada kata A tapi maknanya B. Nah, itu. Ya. Agak repot memang. Cuman banyak juga mungkin istilah-istilah bahasa Arab yang digunakan sudah lumrah di bahasa Indonesia. Seperti kursi. Kursi itu bahasa Arabnya apa? Kursiun. Ya. Sedangkan di bahasa Indonesia juga apa? Kursi. Kalau Jawi itu mungkin dari ada beberapa kalimat dalam Indonesia orang Jawi seperti itu. Ya. Kalau diarabkan ya orang Jawa artinya seperti itu. Ya. Nah, itu perlunya kita luar biasanya bahasa Arab. Ya, harokat, huruf itu bisa memiliki makna yang sulit kita pungkiri bahwa bisa mengalami perubahan yang banyak. Ya. Nah. Kemudian kita lanjutkan ya. Apakah bisa cukup dipahami? Itu tadi cuma masalah hanya lebih ke ini ya. Pemakaian kalau mungkin antum sudah mengetahui maknanya itu mungkin dalam bahasa antum itu kurang pantas ya, kurang bisa kita toleran ya, teman-teman menyebutkan daerah saja. Cuman dalam kaidah al-arabiyah atau makna al-arabiyah ya memang seperti itu. Ya, memang lebih lari ke suku, keras, ke aliran dan lain sebagainya. Ya, bisa dipahami ya teman-teman yang lain? Allah insyaallah. Kemudian ini tadi warna kita ini mulhasut tarokib itu lebih ke ringkasan dari tata bahasa ya, tarokib kata susunan kata. 5 datarokta al-Iraq, 5 datarokta Damaskus. Nah, Damaskus itu nama daerah. 5 datarokta Makkah, 5 datarokta London, 5 datarokta Mali itu mana daerah. Jadi itu artinya itu lebih ke kita memilahkan 5 itu artinya kenapa tarokta itu merupakan fi'il madi yang artinya apa? Meninggalkan, kamu telah meninggalkan al-Iraq. Ini semua yang di kolom akhir itu daerah-daerah Irak, Damaskus, Mekah, London itu London ya. Mali itu di mana ya? Ya ada nama sebuah negara atau kata ya Mali. Fikum man ya'rif Mali itu daerah mana? Ada yang tahu? Ya. Al-muhim kulluha min ismil daerah. Semuanya ini nama daerah. Ya. Ini itu nggak Melayu ya? Gimana? Melayu nggak usah ya? Melayu itu Melayu enggak ya? Malay. Asla huna nastati la astati bitamam al-qiraah. Hunaka Mali al-kitabah atau Malayu al-kitabah, kaifal kitabah la adri. Alamunaka alamuna ismu daerah. Ya, ismu daerah. Kita dalam penulisan bahasa Arab pun biasanya juga sangat bisa gampang sekali terkecoh. Karena kalau dalam bahasa Arab itu ada kata ajami. Ajami yang ada di kamus ataupun tidak ada yang di kamus. Bahkan tidak tertuliskan dalam mungkin tidak bisa dituliskan dalam
kamus, bahkan di kamus tidak ada. Itu ada kata-kata seperti ismun ajami, ismun yang mungkin sangat asing, ya, sangat asing. Itu kita tidak bisa memastikan tatanan hurufnya seperti apa, ya, karena itu tidak terlampirkan dalam apa, sebuah kamus. Ya, mungkin teman-teman bisa bisa apa namanya, pernah melihat nama-nama daerah yang ketika diarabkan seperti misalnya kota Malang, Madinah tuh Malang, misalkan kota Malang, ya. Itu kan ajami, di kamus pun tidak ada, tapi kita membuat apa? Tatanan sesuai dengan apa? Lisan kita. Ya, daerah-daerah, bahkan nama-nama seseorang yang mungkin itu tidak tertuliskan dalam kamus, bahkan mungkin juga tidak ada dalam Al-Qur'an, itu namanya ismun al-asma al-ajami. Ya. Begitu. Kita terbatas pengetahuan kita untuk tatanan tulisannya. Ya. Nah, itu terlalu jauh. Ya, nanti teman-teman tidak terfokuskan, ya. Yang jelas untuk kata-kata daerah biasanya itu kita memiliki pengetahuan yang terbatas untuk mengistilahkannya atau menulisnya dalam sebuah kalimat. Ya, makanya itu bisa diamini saja, maksudnya bisa dipercayai saja, bisa diyakini kalau itu entah itu maksudnya itu Mali atau Melayu dan lain sebagainya seperti itu. Ya. Nah, di bawahnya ada contoh adhabu ma'al usroh ila syatil bahri au ila suq au ila maktabah al jami'ah. Syatil bahri maknahu pantai, ya. Suq maknahu apa? Pasar. Al maktabah maknahu apa? Perpustakaan. Perpustakaan. Al jami'ah Perpustakaan. maknahu Kampus. kampus. Nah, idan Universitas. adhabu ma'al usrah ila al amakin Ila al mutanawwi'ah, ila al amakin al mukhtalifah. Saya sedang pergi bersama keluarga ke tempat-tempat yang bermacam-macam atau tempat-tempat yang banyak tadi. Satiul bahr. Nah, itu sekedar untuk memudahkan teman-teman bahwa dalam penyusunan kata itu, karena ini target sasarannya adalah al-amakin, jadi itu menjelaskan tentang tempat-tempat tertentu. Ya. Sejauh ini apakah ada yang ingin teman-teman tanyakan? Insya Allah untuk sebuah muhadasah, ya, muhadasah kita lebih fokuskan, ya, ke pertemuan atau lebih ke pengulangan saja, ya, untuk pertemuan selanjutnya. Karena poin pada pertemuan kita ini teman-teman bisa melafadzkan, bisa menghafalkan terlebih dahulu hingga bisa belajar untuk bercakap-cakap. Jadi di 15 menit pertama di pertemuan selanjutnya kita akan apa? Membaca percakapan. Nanti akan saya tunjuk beberapa teman-teman atau saya bacakan sama-sama bermuhadasah aktif di 15 menit pertama, termasuk kalau di basic 1 mungkin teman-teman setiap pertemuan, setelah pertemuan itu mendapatkan soal, ya. Ya. Ini berbeda dengan basic kedua, ya. Ini ada soal-soal sendiri, ada kuis sendiri berdasarkan teks juga, ya. Menjawab soal berdasarkan teks seperti yang di bawah ini. Ini tentang seorang dokter, ya, yang aktivitasnya kesehariannya pasti di apa? Kampus, di rumah sakit, ya. Di rumah sakit. Ini sudah limit ini. Ya. Mungkin akan kita lanjutkan di pertemuan selanjutnya terkait al-muhadasah wal qiraah wal as'ilah. Ya, kita belajar tentang mengulang pelajaran ini lebih ke muhadasahnya, ya. Kemudian ke qiraahnya. 10 menit untuk muhadasah, 5 menit untuk al-qiraah yang tentang atobib ini. Iya. Karena semakin seru, ya, teman-teman. Nanti kita ini akan belajar al-hiwayah. Di belajar al-hiwayah itu lebih ke hobi, ya. Hobi. Baik, apakah ada yang teman-teman ingin tanyakan?
Atau request untuk pembelajarannya biar lebih kondusif seperti apa, teman-teman bisa request. Karena saya sebagai al-mudaris, insya Allah ingin menyesuaikan teman-teman inginnya seperti apa. Kalau saya selaku mudaris itu memiliki kontrak forum, ya. Kontrak forum itu biasanya kontrak forum saya itu 15 menit pertama itu buat al-murojaah. Namun tergantung teman-teman juga, saya juga bisa menyesuaikan. Kalau ingin al-murojaah lebih lama, biar lebih masif atau kondusif lagi, labaksa, tidak apa-apa. Ya. Ya. Mungkin ada yang ingin teman-teman tanyakan? Silakan tafadhol visual. Afwan Ustadz, saya mau tanya, Ya. tadi bedanya abiyat dengan baydo itu bedanya apa ya Ustadz? Bedanya itu, oke saya jawab ya. Ya. Abiyat sama baydo itu lebih ke pemakaiannya, pemakaian sasarannya, sasaran bendanya, kata bendanya. Kalau abiyadun dan baydo itu artinya sama-sama putih, ya. Namun tergantung jenis dari gender benda itu atau jenis kelamin atau mudakar muannasnya. Misalkan li kolan suatun, ya. Ini saya memegang kolan suah. Mana kolan suah? Kolan suah maknau maknaha peci. Peci ini jelas muannas, ya. Li kolan Kalau suatun. suatu Li abiyat. kolan suatun. Baydo. Launuha baydoun. Ya. Launuha baydo. Baydo. Jadi artinya sama-sama putih, namun itu cuman beda di pemakaiannya. Kalau misalan, saya memiliki tembok di rumah, itu warnanya putih. Li jidarun fil baiti launuhu abiyadun. Kenapa abiyadun? Karena jidarun itu kata benda yang muzakkar. Zakar. Nah, jadi itu beda di pemakaiannya berdasarkan jenisnya, muzakkar atau muannas gitu saja. Tapi artinya sama. Artinya sama-sama putih. Kalau ahmar itu muannasnya apa? Hamro. Ya, muzakkarnya apa? Ahmar. Hijau. Ahdorun. Untuk mudzakkar. Kemudian muannasnya apa? Apa muannasnya dari ahdor? Hadraun. Hadraun. Ya. Asfar, asfarun artinya kuning. Kalau muannasnya safraun. Nih. Astakmil al-komis. Ya, li komisun launuhu azraqun. Kenapa azraqun? Karena komis itu jenisnya apa? Gendernya apa? Muzakkar. Ya. Nah, seperti itu. Artinya sama-sama berkaitan dengan warna terkait, warna sasaran, namun beda pemakaian berdasarkan apa? Gender dari benda atau jenis kelamin dari benda. Ada kan nama-nama benda itu pasti ada yang muzakkar dan ada yang muannas. Bedanya cuma di situ. Ya. Bisa dipahami ya? Berarti sama Ustadz yang ini yang doib kita itu kama yunakka saubu abiyat. Ya. Itu ya? Ya, sahih. As-saubul abiyat. Sahih. As-saubu abiyad. Apakah ada yang mau ditanyakan lagi? Sebelum kita akhiri. Tarokta itu artinya meninggalkan ya Ustadz ya? Ya, tarokta itu artinya meninggalkan. Itu merupakan kata fi'il madhi. Jadi tarokta itu dari kata taroka yatruku. Fi'il madhinya itu taroka. Fi'il mudhari'nya itu apa? Atruku. Taroka yatruku. Kamu meninggalkan, anta tatruku. Dia meninggalkan, yatruku. Dia laki-laki, dia perempuan meninggalkan. Tatruku. Tarokta itu tarokta, anta tarokta, anti taroktina. Mohon maaf, anti tarokti. Antum taroktum. Kalian meninggalkan. Kamu meninggalkan. Kamu perempuan meninggalkan, tarokti. Nah, itu lebih ke fi'il apa? Fi'il madhi ya kalau kita belajar sebelumnya. Itu
kemudian bertemu dengan domir. Domir apa? Kata ganti. Ya, kata ganti dari mukhotob atau lawan bicara. Seperti itu. Ya, bisa dipahami ya teman-teman ya? Insyaallah Ustaz. Allah. Baik. Mungkin soal al-akhir, pertanyaan terakhir. Apakah ada lagi? Baqaratun safra berarti itu muannas Ustaz ya. Soi, itu mu'annas. Saya selalu membuka kolom komentar dalam channel YouTube saya. Itu saya memperbolehkan teman-teman untuk bertanya, bahkan bertanya secara privat atau pribadi juga tidak apa. Selama sebelum beranjak ke pertemuan selanjutnya ya. Dan seperti itu ya teman-teman. Jadi juga saya bisa juga live chat di lewat YouTube, channel YouTube juga boleh. Menunggu saya selesai mengupload video. Ya, baik, mungkin cukup sekian ya untuk pembahasan di pertemuan kita terkait al-annas wal amakin. Saya ingin memberikan tips untuk teman-teman jika ingin tepat mudah untuk bercakap-cakap, pastinya kita harus memiliki ribuan atau menghafal ribuan kosakata. Ya, kita mengetahui kosakata terlebih dahulu, baru kita akan sangat mudah untuk apa? Menghafalkannya. Ya. Halo, suaranya nggak ada ya? Ustaz lagi nelpon. Baik, mungkin inilah aja ya. Wabila dalik asyurulakum ala husnil